Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Aurianto Putra Dewi Wijaya dari SMAN Negeri 1 Tenggarang. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin Dewan Juri dan teman-teman sekalian, hari ini saya berdiri sebagai tim afirmasi yang mendukung mosi sekolah menengah lebih baik mengadopsi model pendidikan klasik daripada model progresif. Pertama-tama, mari kita samakan definisi atau luruskan definisi terlebih dahulu. Pendidikan klasik adalah pendidikan berbasis struktur yang jelas, disiplin, dan kurikulum rapi. Guru menjadi pusat memastikan siswa-siswa menguasai dasar-dasar ilmu dengan kuat. Dan pendidikan progresif adalah pendidikan yang berbasis proyek, kebebasan eksplorasi, dan lebih berpusat pada siswa. Dengan definisi yang ini, posisi kami jelas, dasar-dasar ilmu, karakter, dan disiplin hanya bisa dibangun kuat oleh pendidikan klasik. Masuk ke argumen pertama, yaitu fondasi ilmu harus kokoh. Hadirin sekalian, mari kita berpikir logis. Bagaimana seorang siswa bisa kreatif kalau ia bahkan belum menguasai dasar-dasarnya? Pendidikan klasik memastikan siswa benar-benar menguasai matematika dasar, tata bahasa, sejarah, dan ilmu pengetahuan inti. Tanpa ini, kreativitas hanya menjadi imajinasi kosong. Contoh sederhananya, seorang arsitek ingin mendesain gedung yang sangat indah. Tapi kalau ia tidak menguasai ilmu dasarnya, seperti perhitungan beban dan strukturnya, maka gedung itu akan roboh. Sama halnya dengan pendidikan progresif yang terlalu cepat mendorong kebebasan, justru beresiko mencetak siswa yang pintar berbicara tapi kosong isinya. Jadi sebelum berbicara tentang kemandirian dan eksplorasi, siswa wajib punya fondasi kuat dan itu bisa dibangun dengan model pendidikan klasik. Selanjutnya, disiplin adalah karakter, bukan penjara. Tim lawan akan berkata bahwa pendidikan klasik itu kaku, terlalu menggengkang. Tapi mari kita jujur, apakah dunia kerja itu bebas, kawan-kawan? Apakah dunia kerja itu sebebas yang mereka pikirkan, mereka bayangkan? Tidak, tentu tidak. Dunia kerja ada aturan, ada tenggat waktu, dan ada target. Pendidikan klasik dengan keteraturan, tugas, dan hafalan melatih disiplin dan daya tahan siswa. Justru pendidikan progresif yang terlalu longgar dan membuat siswa malas, bingung arah, dan merasa semua bisa dinegosiasikan. Akhirnya pada proyek-proyek mereka lebih sering kabur karena tidak ada tugas yang jelas. Selanjutnya, klasik teruji pada sepanjang zaman. Hadirin sekalian, pendidikan klasik sudah dipakai berabad-abad dari generasi ke generasi. Metode ini terbukti menghasilkan ilmuwan, pemimpin, dan tokoh-tokoh besar di dunia. Coba kita lihat Isaac Newton, Einstein, bahkan tokoh nasional kita. Semua tumbuh dari model pendidikan klasik. Mereka berhasil karena mereka disiplin dasar yang ditanamkan, bukan karena diberi kebebasan tanpa batas sejak sekolah menengah. Kalau ada yang bilang pendidikan klasik sudah kuno, saya ingin balik bertanya, kalau metode ini sudah terbukti berhasil selama ratusan tahun, kenapa kita tiba-tiba harus percaya bahwa pendidikan progresif yang baru seumur jagung lebih baik? Hadirin yang saya hormatin, mari kita simpulkan. Yang pertama, pendidikan klasik membangun fondasi ilmu yang kokoh. Yang kedua, pendidikan klasik menanamkan disiplin sebagai karakter yang penting. Dan yang terakhir, pendidikan klasik teruji melahirkan tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan klasik jauh lebih layak daripada progresif. Dan untuk menutup, izinkan saya menyindir tim lawan. Mereka begitu bangga dengan mengatakan kata kreatif dan mandiri, tapi itu tanpa dasar. Saudara-saudara sekalian, kreativitas hanya akan jadi lukisan indah di atas pasir. Sekali ombak menyapu, habis tak tersisa. Sementara kami di tim pro lebih percaya mendidik generasi dengan dasar yang kuat meski terlihat klasik daripada mencetak generasi yang rapuh yang hanya pandai berbicara tapi ilmunya kosong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sekali take.